Halo teman-teman semua, kembali lagi di live TikTok aku di malam ini. Aku baru banget pulang dari jaga sore ya. Di sini teman-teman ada yang baru pulang atau yang jaga malam nih. Ada yang baru pulang seperti aku nggak? Semoga pokoknya teman-teman yang lagi jaga, mau yang baru pulang, semangat terus ya. Semoga kalian bisa lulus P3K bidannya di tahun ini teman-teman. Oke, seperti biasa ya, karena tanpa panjang lebar ya, kita langsung aja ke soalnya. Tapi sebelum ke soalnya, teman-teman aku mau kasih tahu dulu seperti biasa ada 5 soal ya. Dan itu juga jangan lupa kalian sediakan kertas kecil-kecilnya, teman-teman. Hai Kak, baru ketemu live lagi. Halo Kakak Ratni. Dan juga kalian jangan lupa siapin kertas kecil-kecil atau kertas buram ya untuk menghitung benar dan salah kalian berapa. Dan sebelumnya juga jangan lupa di tap-tap layarnya dan juga boleh di-share link live TikTok aku ke teman kalian ataupun ke sosmed kalian, teman-teman. Oke, langsung aja ya kita baca ke soal nomor 1 karena ini udah malam ya. Di daerah aku jam setengah 10. Di tempat kalian jam berapa nih, teman-teman? Mungkin kalau daerah timur itu beda 2 jam ya kita. Mungkin sekitar mau jam 11 ya. Atau udah setengah 11. Oke, siap. Pokoknya semangat terus buat teman-teman ya untuk persiapan P3K. Semoga tahun ini tuh rezeki kalian ya. Sulbar jam setengah 11. Oke. Siap Kak Purnama. Lanjut ke soal nomor 1, kita langsung aja baca ke pertanyaannya. Cara pencegahan yang dapat dilakukan agar anak tidak tertular adalah, kita lihat dulu nih, tidak tertular apa ya. Seorang ibu usia 33 tahun, G1P0A0 dengan kehamilan 36 minggu datang ke dokter untuk ANC atau periksa kehamilan. Dari data yang ada, ibu menderita hepatitis B. Ibu bingung bagaimana untuk proses melahirkan nantinya. Nah, cara pencegahan supaya bayi tidak tertular hepatitis B dari ibu itu apa, teman-teman? Yaitu lahirkan secara SC, tidak dilahirkan per vaginam, vaksinasi setelah lahir, jangan menyusui bayi saat lahir, gunakan susu formula. Nah, untuk pencegahan pada bayi baru lahir dengan ibu yang beresiko hepatitis B itu adalah langsung dilaksanakan vaksinasi atau HB0 ya, teman-teman ya. Nah, untuk soal terkait ibu hamil dengan riwayat hepatitis B udah ada juga ya pembahasannya di tryout, teman-teman. Itu kalau nggak salah di tryout 3 atau tryout 2 ya. Kalian boleh baca-baca lagi ya. Dan untuk tryoutnya itu ada di grup Telegram. Jadi kalian silahkan yang belum gabung ke grup Telegram silahkan bergabung, teman-teman. Jadi untuk soal nomor 1 itu jawabannya adalah yang C. Soal nomor 1 itu ada yang benar semua nggak? Kayaknya rata-rata pada benar semua ya. Rata-rata aku lihat di sini jawabannya adalah yang C. Kita lanjut lagi ke soal nomor 2. Nama grup Telegramnya Kak. Untuk nama grup Telegram nanti aku spill di akhir live aja ya, teman-teman ya. Jadi untuk sekarang kita fokus ke soalnya dulu. Lanjut soal nomor 2 nih. Nah, ini dia terkait masalah psikologis pada masa nifas. Dan untuk materinya udah pernah aku share di grup Telegram. Jadi buat teman-teman anggota grup silahkan dibuka-buka lagi materinya ya, dicari-cari lagi terkait psikologis pada masa nifas. Seperti itu. Jadi masa nifas itu psikologisnya ya, gangguan psikologis itu ada depresi postpartum, ada baby blues ya atau baby blues postpartum. Ada psikotik postpartum, teman-teman ya. Jadi silahkan dibaca-baca lagi materinya. Kita lihat nih, pasien perempuan usia 19 tahun ya datang ke RS dengan keluhan sering merasa sedih sejak 5 hari yang lalu. Pasien sering menangis dan meraung. Pasien mudah marah dan merasa ketakutan yang tidak beralasan. Pasien sulit tidur dan sering merasa kelelahan. Awal keluhan dialami sejak 1 minggu setelah melahirkan ya. Menurut keluarga, pasien cenderung tidak mengurus anaknya. Diagnosis. Oke, tadi aku ada bilang yang namanya depresi ya. Kemudian ada baby blues ya, aku singkat aja jadi BB. Kemudian ada psikotik postpartum, teman-teman. Nah, kalau untuk depresi ini biasanya berlangsung sekitar 1 hari ya, 1 hari postpartum sampai dengan 30 hari postpartum. Ya, seperti itu. Nah, kalau baby blues itu biasanya terjadi ya 1 hari postpartum sampai dengan 14 hari postpartum, teman-teman.
Nah, kalau psikotik itu terjadi pada 1 minggu pertama ya. 1 minggu pertama setelah 6 minggu postpartum. 6 minggu postpartum, teman-teman. Nah, jadi di sini kita lihat dulu nih. Mana dia? Pasien sering menangis ya, menangis, meraung ya. Ini gejalanya menangis, meraung. Untuk menangis, meraung itu ada di depresi, ada di psikotik, ada di baby blues juga. Kemudian pasien mudah marah dan merasa ketakutan, itu juga ada di baby blues, depresi, dan psikotik, teman-teman. Ini sering sedih ya, sering sedih sejak 5 hari yang lalu. Nah, kemudian sulit tidur dan sering merasa kelelahan. Nah, merasa kelelahan itu juga ada di baby blues ya, teman-teman, ada di depresi juga. Kemudian awal keluhan dialami sejak 1 minggu setelah melahirkan. Nah, di sini kan dia baru melahirkan sekitar 1 minggu ya, teman-teman ya. Awal keluhannya dialami sejak 1 minggu setelah melahirkan, teman-teman. Nah, berarti di sini pasiennya juga cenderung tidak mengurus bayinya, teman-teman. Itu masuk ke diagnosisnya adalah baby blues ya. Jadi untuk soal ini jawabannya adalah yang C. Jadi kalau misalnya dia udah lebih dari 14 hari tapi masih ada gejala-gejala kayak gini, bisa mengarah ke depresi. Kalau misalnya depresinya tidak tertangani, bisa mengarah ke bagian psikotiknya, teman-teman. Dan itu butuh yang namanya psikologi, psikiater ya. Jadi untuk soal ini jawabannya adalah yang C. Lanjut ke soal nomor 3. Nah, ini dia soal nomor 3, teman-teman. Silakan dibaca untuk soal nomor 3. Jumlah ibu hamil di suatu desa pada bulan Oktober 2023 yang telah melakukan kunjungan ANC 4 kali berjumlah 50 orang. Dari 50 orang tersebut, 2 orang tidak pernah melakukan kunjungan ANC pada TM1 dan 1 orang saat ini usia kehamilan 26 minggu. Nah, berapakah jumlah ibu hamil yang melakukan kunjungan keempat di bulan Oktober? Berapa soal, Kak? Ada 5 soal ya, berarti 2 soal lagi. Jadi apa nih jawabannya untuk soal nomor 3? Ada yang jawab C, 48. Ini yang ditanyakan adalah kunjungan 4 ya, keempat ya, teman-teman ya. Atau kunjungan ANC sebanyak 4 kali ya, teman-teman. Kak, di YouTube masih suka update enggak? Masih suka update. Arti keempat itu apa, teman-teman? Arti keempat itu apa? Ibu hamil yang melakukan apa? Jadi di sini kunjungan ANC ya, kunjungan ANC-nya itu berjumlah kunjungan ANC 4 kali itu berjumlah 50 orang, teman-teman. Nah, kemudian dari 5 orang tersebut ya, dari 50 orang ini itu ya kunjungan keempat. Dari 50 orang ini, mana dia? Ada 2 orang yang tidak pernah melakukan kunjungan ANC pada TM1, teman-teman. Kontak atau kunjungan keempat ya. Kak, benar nggak akun YouTube-nya namanya Aulia Sekina Putri? Benar, Kakak. Oke, ini tadi ada yang jawab 50 orang, ada yang jawab 48 orang, ada yang jawab 47 orang. Jadi yang benar yang mana nih, teman-teman? Jadi di sini kan dia bilang kunjungan ANC 4 kalinya. Ya, kunjungan ANC 4 kalinya itu berjumlah 50 orang. Nah, dari 50 orang ini ya, dari 50 orang ini ada 2 orang yang tidak pernah melakukan ANC pada TM1. Artinya pada TM2, TM3 dia melakukan kunjungan ANC ya, teman-teman ya. Dia hanya tidak melakukan pada TM1-nya. Kayak gitu. Nah, kemudian 1 orang saat ini itu usia kehamilannya itu adalah 26 minggu. Berarti di antara 2 orang ini ya, itu ada usia kehamilan 26 minggu. Jadi kira-kira yang mana, teman-teman? Jadi yang ditanyakan kunjungan keempat. Kunjungan keempatnya itu adalah kunjungan yang keempat ya. Ada yang A, ada yang C, ada yang D. Ini yang jawab C caranya
Nebak-nebak atau apa nih teman-teman? Jawaban nomor 4 apa kak? Nomor 4 belum, ini baru nomor 3 kakak siapa ini? Kak Ivana, ini baru soal nomor 3, belum soal nomor 4 ya. 47, oke, ada yang dapat 47. Caranya gimana teman-teman? Ada yang dapat 47. Berapa soal kak? Ada 5 soal. Ngantuk ya? Jangan ngantuk ya Kak Nur Ainin ya. Soalnya Kak Nur Ainin sering banget nih DM TikTok aku ya, kapan live-nya, kapan live-nya. Jadi karena aku udah live, jangan ngantuk lagi ya Kak Nur Ainin. Nah, jadi di sini ada 2 orang yang tidak pernah melakukan kunjungan ANC pada TM1. Itu kira-kira dihitung nggak K4-nya? Bisa dihitung K4 kalau ada K1-nya ya teman-teman ya. Berarti itu dikurangkan dengan 2 ya. 50 kurang 2 berarti adalah 48 teman-teman ya. Dia harus kontak dari trimester 1 teman-teman. Nah, jadi berapa nih? 2 orang ini tidak bisa masuk ya teman-teman ya. 2 orang ini tidak bisa dihitung ke dalam K4-nya. Nah, kemudian dan 1 orang saat ini usia kehamilan 26 minggu. Nah, 26 minggu ini masuk ke mana ini? Kan di sini dia bilang 2 orang aja nih yang tidak kunjungan ANC pada TM1 ya. 1 orang saat ini usia kehamilannya adalah 26 minggu. Nah, jadi kira-kira yang mana teman-teman? 26 minggu itu dihitung nggak? Yang 1 orang itu dihitung nggak? 26 minggu. K1 akses ya, ya benar. K1 akses itu masuk ke hitungan K4 nggak teman-teman? K1 akses itu masuk ke dalam hitungan K4 nggak? Oke, berarti di sini ya jumlah keseluruhan yang 4 kali ANC itu adalah 50 orang teman-teman. Nah, kemudian 2 orangnya lagi yang tidak melakukan TM1 itu kan artinya nggak masuk ya. Begitu juga dengan si 1 orang tadi yang 26 minggu. Nah, berarti 3 orang itu tidak masuk ke dalam K4. Nah, 50 kurang 3 itu adalah 47 orang. Mungkin soal PWSKIA yang ini tuh agak beda ya. Biasa kan kita ngitung cakupan ya teman-teman ya, cakupan, sasaran. Nah, tapi untuk hari ini tuh agak beda dikit. Nggak apa-apa lah ya, tapi udah banyak yang paham kok. Jadi untuk soal nomor 3 jawabannya adalah yang D. Lanjut ke soal nomor 4 teman-teman. Nah, ini tadi yang nanyain soal nomor 4 jawabannya apa nih? Oke, salah satu tugas bidan tryout kapan kak? Tryoutnya tiap bulan sih ya. Untuk bulan ini tuh udah ada di batch 5. Sekarang tryoutnya udah sampai di batch 5 di grup Telegram. Ya, jadi teman-teman yang misalnya udah masuk ke grup Telegram silahkan dikerjain yang TO batch 5 ya. Untuk pembahasan TO 4 itu masih dalam editing teman-teman. Waktu aku lagi padat banget jadi belum bisa di-share sih. Masih dalam proses editing lumayan banyak ya. Jadi mohon bersabar, nanti kalau udah selesai pasti aku kirim. Oke, lanjut ya ke soal nomor 4. Nah, di sini salah satu tugas bidan adalah melakukan pemantauan tumbuh kembang pada bayi dan balita. Pelayanan pemantauan pertumbuhan yang meliputi pengukuran berat badan anak balita setiap bulan yang tercatat pada buku KIA dan KMS. Dilakukan minimal berapa kali dalam 1 tahun. Nah, jadi untuk pengukurannya sendiri ya, pemantauan dan pengukuran itu ada pengukuran terkait berat badan. Ya, ini untuk memantau juga terkait stunting teman-teman. Kemudian selain berat badan ada tinggi badan dan satu lagi ada lingkar kepala. Kalau berat badan itu minimal dalam 1 tahun berapa kali teman-teman? Oke, aku ke tinggi badan dulu deh ya. Nah, kalau tinggi badan dalam dalam 1 tahun itu minimal berapa kali diukur kalau yang tinggi badan? Tinggi badan pada anak itu minimal berapa kali? Tinggi badan ya, bukan berat badan. Tinggi badan minimal dalam 1 tahun berapa kali? 2 kali ya teman-teman ya. 2 kali dalam setahun untuk tinggi badan. Kalau lingkar kepala? Kalau lingkar kepala berapa? Berapa kali? Soal nomor 4. Lingkar kepala itu 3 bulan ya. 3 bulan ini di usia 1 tahun.
Nah, kemudian lanjut jadi 6 bulan itu sampai usia 6 tahun ya, teman-teman ya, seperti itu. Nah, kalau berat badan itu adalah 8 kali per tahun ya. Kalau tinggi badan itu 2 kali per tahun, seperti itu. Jadi untuk soal ini ya jawabannya adalah yang D, teman-teman. 8 kali. Jawabannya adalah yang D. Kita lanjut lagi ya ke soal yang terakhir. Nah, ini dia soal nomor 5. Silakan dibaca, teman-teman. Ini ada yang dapat nggak tahun lalu soal terkait bagaimana cara melakukan pemeriksaan lingkar kepala pada bayi baru lahir. Oke, kita baca dulu ya. Seorang bayi usia 6 jam yang lalu lahir secara spontan segera menangis ya. Bayi sudah BAK dan BAB, telah berhasil IMD dan sekarang menyusu sering. Kemudian bidan melakukan pemeriksaan fisik karena suhu bayi sudah stabil. Salah satunya adalah pemeriksaan lingkar kepala. Nah, caranya gimana, teman-teman? Cara untuk melakukan pemeriksaan lingkar kepala pada bayi baru lahir. Untuk grup Telegram ya, buat kalian yang mau gabung nanti di akhir live aku kasih tahu gimana cara untuk gabung ya. Ada yang jawab D, ada yang C. Nah, kalau yang A, B itu ya kita langsung eliminasi aja karena nggak sampai ke tumit juga. Kemudian kalau yang E, pemeriksaan secara melingkar di kepala. Ya memang sih secara melingkar di kepala, tapi kan butuh yang jelasnya ya, mulai dari tulang mana sampai mana, seperti itu. Jadi yang E juga bukan. Nah, antara C sama D nih, ada yang jawab C, ada yang jawab D. Ini os ya, teman-teman ya, ostium atau tulang. Nah, untuk pemeriksaan lingkar kepala pada bayi baru lahir itu dilakukan mulai dari dahi dulu, teman-teman, atau biasa kita kenal dengan tulang frontal ya, os frontalis ya, kemudian melingkar ke os occipitalis, yaitu ubun-ubun kecil melewati atas telinga, teman-teman ya. Jadi untuk pengukuran lingkar kepala pada bayi baru lahir dari dahi dulu, kemudian ke ubun-ubun kecilnya melewati atas telinga. Jadi untuk soal ini jawabannya adalah yang C. Ya, kalau yang D itu terbalik ya. Dia harus dari frontal dulu baru ke occiput. Kemudian balik lagi ke frontal, teman-teman. Ya, seperti itu. Jadi untuk soal nomor 5 jawabannya adalah yang C. Ini dari 5 soal ada yang benar semua nggak nih? Atau ada yang salah satu atau salah dua, teman-teman? Boleh di komen-komen di kolom komentar. Dan buat kalian tadi yang mau masuk ke grup Telegram, kalian silahkan pergi aja ke Instagramnya Lolos ASN ya. Kalian kalau misalnya mau gabung, silahkan hubungi aja WhatsApp admin di sini. Nanti bakalan dibalas oleh admin ya. Ini link WhatsAppnya, teman-teman. Jadi silahkan dihubungi aja buat kalian yang mau gabung ke dalam grup Telegram ataupun TO segala macam, teman-teman. Dan ya segitu aja kayaknya malam ini ya. Untuk besok kita lanjut lagi jam 7 ya. Jam 7 malam besok kita lanjut lagi. Ya segitu aja sih dari aku 5 soal ini ya. Ada yang benar semua nggak nih? Salah satu kakak Gemini. Oke, yang lain gimana? Ada yang benar semua nggak? Coba komen-komen di kolom komentar. Benar 4 kak. Alhamdulillah benar semua. Keren Kak Nur Ainin. Oke teman-teman, kayaknya segitu aja live aku malam ini ya. Besok kita lanjut lagi jam 7 malam. Seperti biasa ada 5 soal ya. Pokoknya stay tune terus kalian, jangan sampai ketinggalan live aku. Nanti kalau misalnya udah aku mau kasih tahu dulu buat kalian yang ketinggalan live hari ini, nanti aku upload ulang di YouTube aku. Oke, segitu aja kayaknya dari aku. Terlebih kurang aku mohon maaf. Pokoknya sukses terus buat kalian. Semoga tahun ini kalian bisa lulus P3K tahun 2024. Dan ya segitu aja. Terlebih kurang aku mohon maaf. Sampai jumpa besok. Bye bye.